juga pelan-pelan jadi kayak sesak nafas gitu. Sampai akhirnya tiba-tiba Tias yang kebetulan di barisan paling belakang tuh ternyata nginjek lobang. Terus bikin dia semacam jatuh di pinggir lereng jurang gitu. Dan pas dilihat kakinya tuh udah nyangkut di akar-akar pepohonan. Di sini dia panik nih. Dan di sini Mas Naryo nyoba buat nenangin Dwi sama temen-temennya buat jangan gegabah dulu. Biar si Mas Naryo aja nih yang nyamperin Tias, biar urutannya nggak berubah. Tapi karena Tias kelihatan teriak-teriak histeris, Boni langsung sigap aja tuh lari nyamperin Tias, disusul sama Dwi di urutan barisan paling depan. Mereka kayak nggak ngikutin perintah si Mas Naryo. Mas Naryo tuh ngelihat itu langsung kaget kan, karena langsung berantakan kan barisan mereka. Dia langsung buru-buru lari biar secara posisi masih sama lah paling depan. Di situ nggak lupa si Mas Naryo nih nyuruh Debbie buat tetap ngikutin arah lari mereka. Dan udah tuh Mas Naryo, Dwi sama Boni saling bantu lah buat nyelamatin Tias yang posisinya beneran udah dikit lagi jatuh ke jurang. Baru juga nyelamatin Tias, pas masih pada duduk di tanah gitu, tiba-tiba loncengnya bunyi kenceng banget bertubi-tubi Moy, Bi. Di sini semuanya langsung kaget, terus pas pelan-pelan nengok ke belakang, ternyata Debbie tuh udah berdiri diem jauh dari mereka. Sama Mas Naryo, si Debbie ini langsung disamperin, terus ditanya-tanyain. Tapi Debbie diem aja tuh sambil terus senyum-senyum aneh gitu. Dan untuk pertama kalinya di sini, Mas Naryo tuh kelihatan sedikit panik nih. Dan abis itu pokoknya Mas Naryo cuma nyuruh Dwi dan rombongannya untuk buru-buru cepetin langkahnya, biar bisa istirahat di tempat pemberhentian berikutnya. Di situ Dwi, Boni, bahkan Tias pun tuh ngerasain perasaan yang sama. Ngerasa kalau Debbie ini tuh tiba-tiba berubah. Karena hampir di setiap perjalanan si Debbie ini bener-bener matanya tuh melotot, terus suka senyum-senyum, ketawa-tawa sendiri sambil nyapa sekeliling hutan, padahal gak ada siapa-siapa. Terus full di perjalanan sampai ke titik peristirahatan itu, Debbie tuh kayak gak berhenti-berhenti senandung tapi pakai bahasa Jawa. Tapi ya masih dalam rombongan. Bahkan balik ke posisi awal, dia tuh di urutan kedua, di belakang Dwi persis. Tapi gilanya Moy, Bi, Boni yang ada di urutan ketiga tuh yakin banget kalau di depannya ini tuh ya si Debbie. Meskipun kondisi jalanan gelap banget karena udah malam, tapi dia yakin banget pas terus jalan ngedeket ke lokasi yang dituju, si Boni ini kaget karena sosok yang dikira Debbie di depannya itu tuh ternyata badannya si Dwi. Mereka langsung bingung nih, kemana lagi nih si Debbie. Intinya di situ Mas Naryo ngebagi tugas. Ada yang ikut dia buat turun lagi ke jalur tadi buat nyariin si Debbie. Terus sisanya biar nunggu sembari istirahat, biar sekalian yang lain tuh masang tenda.